Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ananda dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Nah, kaidah karya tulis ilmiah itu ada 4. Yang pertama ada kutipan, yang kedua ada data pustaka, yang ketiga ada catatan kaki, yang keempat ada daftar pustaka. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan dari 4 kaidah tadi. Yang pertama kan kutipan. Jadi kutipan itu pengambilan sebagian teks atau pernyataan dari sumber lain untuk mendukung argumen dalam tulisan. Yang kedua tadi ada data pustaka. Data pustaka itu informasi yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, jurnal, atau artikel yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan. Yang ketiga ada catatan kaki. Catatan tambahan di bagian bawah halaman yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai sumber, kutipan, atau penjelasan tambahan. Yang keempat ada daftar pustaka. Daftar semua sumber yang digunakan dalam karya tulis, disusun di akhir dokumen sesuai dengan format tertentu. Selanjutnya ada kutipan. Kutipan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan yang sama seperti dengan sumber yang dikutipnya. Yang kedua ada kutipan tidak langsung. Menyadur dari sumber asli dengan menuliskannya sendiri menggunakan pemahaman sendiri. Sekian, terima kasih. Contoh kutipan langsung. Semotik berasal dari bahasa Yunani. Sema yang berarti penafsir tanda. Namun dalam bahasa Yunani, kata sema tersebut mempunyai sinonim, yakni sema dan semion. Sema sendiri berarti tanda, sedangkan semion berarti tanda secara umum. Sedangkan contoh kutipan tidak langsung. Pengertian psikolinguistik banyak diidentifikasikan oleh para ahli baca. Contoh salah satunya Al-Ghazali. Ia berpendapat bahwa psikolinguistik buah dari hasil pertemuan linguistik. Sementara Darjo Widojo memperkenalkan psikolinguistik sebagai ilmu hibrida. Psikolinguistik merupakan gabungan antara 2 ilmu. Data pustaka tersebut terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama narasumber, yang kedua kutipan, yang ketiga narasumber kutipan. Narasumber yaitu Darjo Widojo memperkenalkan psikolinguistik sebagai ilmu hibrida. Yang kedua kutipan adalah psikolinguistik merupakan gabungan antara 2 ilmu, yaitu psikologi dan linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mulyo Wicaksono dari kelompok 3. Nah, saya akan menjelaskan apa itu catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan tambahan pada kutipan atau informasi penting dalam karya tulis yang ditempatkan pada bagian halaman bawah karya tulis yang bersangkutan. Catatan kaki yang juga sering disebut dengan footnote. Selanjutnya, cara menuliskan catatan kaki. Yang pertama yaitu nama narasumber ditulis secara urut. Yang kedua yaitu nama narasumber boleh ditulis lengkap dengan gelar akademiknya. Yang ketiga yaitu judul sumber kutipan dicetak miring tanpa diikuti koma. Yang keempat yaitu nama penerbit dan angka, tahun diapit tanda kurung dan diikuti tanda koma. Yang kelima yaitu nomor halaman, dapat disingkat HLM atau H saja. Angka nomor halaman diakhiri dengan titik. Nah, berikut contoh catatan kaki. Contoh penulisan catatan kaki. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Manunggaling Cipta, peran ilmu goib dalam peningkatan ekonomi kreatif, buka kurung Jakarta, Wakanda Press, 2010. HLM itu halaman 15-27.
Yang kedua yaitu Abdul Manaf, Gejolak Jiwa Kawula Muda, Jakarta Warta Nusa, halaman 45. Berikut jenis catatan kaki. Yang pertama IBID, akronim dari Ibidium yang berarti tempat yang sama di atasnya. Yang kedua OPCIT, akronim dari Opera Citato yang berarti dalam karya yang telah disebutkan merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Yang ketiga yaitu LOCIT, akronim dari Loco Citato yang berarti di tempat yang disebutkan merujuk sumber data pustaka yang sama yang telah diselingi sumber lain. Langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. 1. Tahap pra-penulisan. 2. Tahap penulisan, pengolahan dan analisa data, penulisan dengan kalimat efektif. Ketiga, tahap pasca penulisan dan penyuntingan. Selanjutnya tahap pra-penulisan. 1. Menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. 2. Membuat rumusan masalah. 3. Menentukan data, penelitian, dan sumber referensi. Keempat, membuat kerangkai karangan. Kelima, membuat kuesioner.